Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, isu terkait perombakan ataupun reshuffle dari Kabinet Merah Putih ini mencuat setelah 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Terlebih lagi saat hari ulang tahun Nahdlatul Ulama Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pernyataannya yang keras bahwa tidak segan-segan untuk menyingkirkan anak buahnya yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Dan untuk membahasnya secara lebih mendalam sudah terhubung bersama kami via Zoom Agung Baskoro selaku Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Selamat malam Mas Agung, apa kabar? Malam Mbak semua pemirsa. Terima kasih Mas Agung sudah bergabung bersama kami via Zoom di Menyapa Malam Sinpo TV. Mas Agung, terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto Rabu kemarin saat Harlah NU menyatakan bahwa dalam konteks ini tidak segan-segan untuk menyingkirkan anak buahnya yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat dan bahkan yang bandel seperti itu. Melihat dari konteks ini seperti apa dari pandangan Mas Agung sendiri? Iya, secara personal ini merupakan puncak kekesalan Presiden Prabowo ya kepada para pembantunya yang dalam beberapa waktu terakhir terus membuat ya kebijakan-kebijakan yang gaduh, viral dan membuat keresahan luas di masyarakat. Kita ambil contoh di bulan Februari ini ada kebijakan soal rantai distribusi yang berubah untuk LPG 3 kilogram. Kemudian di bulan Januari ada soal PPN yang tidak naik dari 11% berubah yang sebelumnya kemudian 12%. Jadi ini membuat masyarakat menjadi bingung dan akhirnya keresah dan membuat ya Presiden harus turun tangan. Termasuk juga soal pagar makan laut. Ini juga menguat, mencuat dan membuat ya sebagian kalangan geram kenapa kok bisa di lautan kita itu ada surat SHM-nya, ada dan lain-lain semacam itu. Jadi saya kira ini hal yang patut kita apresiasi karena Presiden sudah memberikan semacam warning ya, alarm kepada seluruh menterinya, pembantunya untuk hati-hati dan bekerja lebih baik lagi dalam merespons setiap kebijakan. Dan secara institusional, peran-peran semacam ini perlu terus dilakukan oleh Presiden, ya mengingatkan, kemudian menegaskan agar para pembantunya tidak terlena dengan capaian hasil survei 100 hari kemarin karena memang case by case pendekatan kualitatif memang banyak masalah yang kemudian hadir karena kurang cakap berkomunikasi ke publik, kurang berproses melakukan sosialisasi kebijakan, kurang empati dengan katakanlah ASN-nya karena viral juga ada menteri yang didemo oleh pegawainya seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini ke depan mestinya bisa dihindari dan harapannya kinerja menteri-menteri yang sudah diperingatkan tersebut bisa semakin baik ya. Tapi kalau malah sebaliknya, maka ya Presiden harus berbuat tegas dan cepat sehingga tidak memberikan pengaruh negatif ke grassroots seperti itu Mbak sebagai pengantar. Ya, baik. Mas Agung, dalam masa kerja pejabat di Kementerian Kabinet Merah Putih, Mas Agung melihatnya dalam kurang lebih 3 bulan terakhir ya masa kerja mereka begini, apakah menurut Mas Agung, dalam pandangan Mas Agung ini terkait performa para menteri ini yang tidak pro rakyat seperti itu? Silakan Mas Agung. Iya, jadi menteri-menteri yang memang sudah diperingatkan ini ya idealnya kalau kita main bola tuh dikasih kartu kuning dulu ya, supaya mereka tahu mereka salah dan kesalahan mereka bisa dievaluasi sehingga ke depan tidak terulang kembali. Nah, siapa-siapa dan bagaimana kesalahannya ya kita lihat kejadian yang tadi sudah saya sampaikan ya soal tabung LPG 3 kilogram, rantai distribusinya yang diubah, kemudian diperbaiki soal PPN 11% yang diubah setelah gaduh, soal pagar laut tadi ya. Kemudian soal misalkan ada menteri yang didemo, kemudian juga ada menteri yang pidatonya kontroversial minta penambahan anggaran ya, Menteri HAM seperti itu. Kemudian ada juga menteri yang pakai kop surat desa untuk kegiatan pribadi atau politiknya seperti itu. Dan para menteri yang memang punya problem dalam tanda petik ya, ya tersangkut kasus judi online misalkan. Jadi menteri-menteri yang demikian saya kira mesti segera menyelesaikan masalahnya fokus, tapi kalau memang mengganggu kinerja di kementerian yang sekarang mereka wadahi, maka ya pilihannya mundur atau ya diganti oleh presiden. Nah, itu bisa dilihat apakah memang ke depan ya performa mereka
membaik atau malah sebaliknya seperti itu. Jadi itu yang bisa membuat mereka dianggap ya pro rakyat atau berpihak kepada masyarakat ketika mampu mengontrol perilakunya, mampu menunjukkan performa kinerja yang baik, dan terakhir mereka bahkan bisa membuahkan banyak prestasi lewat tanggung jawab yang sekarang mereka miliki sebagai seorang menteri, Mbak. Seperti itu. Baik, Mas Agung, berarti pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto kemarin dilihat sebagai sebuah bentuk kartu kuning, sebagai sebuah bentuk warning terhadap anak buahnya di Kementerian Kabinet Merah Putih. Lalu apakah kalau dari pandangan Mas Agung, apakah menteri-menteri yang kemudian jika memang berpeluang akan terjadinya perombakan ataupun reshuffle Kabinet Merah Putih adalah terkait dengan isu-isu hangat yang memang berkembang di masyarakat yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Agung, seperti soal LPG 3 kg, kemudian terkait juga dengan pagar laut, selain itu juga soal PPN, atau mungkin ada kemungkinan reshuffle untuk menteri-menteri yang memang di luar terkait dengan isu-isu tadi. Berdasarkan catatan Mas Agung seperti apa? Silakan. Ya, ada banyak alasan seorang presiden melakukan reshuffle dari periode ke periode kalau kita tinjau secara historik. Saya mencatatnya ada 3. Pertama secara politis ya, ini soal balancing of power atau power sharing, sehingga ketika seorang presiden ingin mereshuffle dia harus menghitung betul komposisi di kabinetnya terkait kekuatan koalisi dia. Karena kalau dia salah langkah, ini bisa mengganggu soliditas di internal maupun di eksternal, dalam konteks ini di parlemen. Sehingga kalau misalkan ya politik nasi goreng itu belum dimasak, saya sering menyampaikan, maka menteri-menteri yang memang punya irisan berasal dari partai, ini memang relatif aman gitu karena memang mereka punya backup. Ya minimal mereka tidak langsung digantikan orang baru tapi berganti posisi, misalkan itu juga bisa win-win solution. Tapi bisa juga diganti oleh kader dari partai yang mereka berasal seperti itu. Asumsikan dari partai X, maka penggantinya ya kader X, partai X tersebut. Atau bisa juga ini bertukar posisi seperti itu, sehingga ini tidak ada yang dirugikan. Nah, yang kedua, pertimbangan yuridis atau etis. Kalau memang seorang menteri terlibat kasus atau punya masalah etis ya di kementerian, di luar itu, maka ya ini juga bisa jadi alasan bagi presiden melakukan reshuffle kepadanya. Dan ini banyak terjadi dari periode ke periode, utamanya soal-soal kasus korupsi. Mbak, seperti itu. Nah, yang ketiga alasan teknokratis atau meritokratis, ya alasan kinerja. Ya menteri-menteri yang kurang perform, ya malah menjadi beban presiden karena kinerja nggak maksimal, maka ini juga bisa di reshuffle. Dan saya kira 3 pertimbangan inilah yang akhirnya membuat ya keputusan reshuffle yang menjadi hak prerogatif presiden itu diambil dan diputuskan untuk memastikan kabinetnya solid dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Baik, baik Mas Agung, terkait hal itu baru 100 hari kerja begitu ya terkait para kabinet ini melakukan program-programnya seperti itu. Apakah menurut pandangan Mas Agung ini tidak terlalu cepat untuk mereshuffle kabinet dari Kementerian Merah Putih tersebut? Silakan Mas Agung. Ya, kalau sekarang ini saya melihat itu kartu kuning dulu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memang perilakunya nggak berubah, bahkan sangat buruk ya, kemudian malah tambah sering viral gitu. Yang nggak ada pilihan, kartu merah harus dikeluarkan. Artinya reshuffle harus segera dilakukan sebelum ini merembet mempengaruhi ya citra persepsi approval rating dari Pak Prabowo. Karena biar bagaimanapun Pak Prabowo sudah diintip lawan di sebelah ya karena presidensial threshold kan sudah dihapuskan. Kalau Pak Prabowo nggak maksimal dengan kabinetnya, maka siap-siap nanti di periode keduanya dia akan menghadapi lawan yang kuat. Nah, saya kira Pak Prabowo pasti nggak mau dengan itu terjadi. Otomatis pilihannya yang paling konkret, yang paling rasional adalah memastikan dia bisa bekerja profesional dan habis-habisan untuk memastikan mensejahterakan masyarakat seperti itu. Baik, berarti kalau idealnya untuk melakukan perombakan ataupun reshuffle kabinet itu biasanya di waktu kapan sih Mas Agung? Apakah setelah 100 hari itu kita memang sudah bisa menilai secara keseluruhan bagaimana kinerja dari seluruh Kementerian Kabinet Merah Putih ini? Atau mungkin 6 bulan atau berapa Mas Agung? Ya sebenarnya nggak ada waktu yang pasti ya Mbak ya, tergantung performa masing-masing menteri ya. Rata-rata memang setelah 1 tahun kabinet itu berjalan. Tapi kalau memang ada situasi luar biasa ya, istilah kita ada tsunami politik, tsunami hukum, tsunami-tsunami yang lain datang, mau nggak mau presiden harus berbuat. Dan pilihannya memang menjadi relevan, reshuffle dilakukan. Dan reshuffle itu bisa dilakukan detik ini pun ya. Jadi nggak ada waktu yang pas, waktu yang pasti, hanya presiden dan
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paham kapan itu terjadi. Tapi yang jelas saya ingin mengatakan ya kalau menterinya terlalu bermasalah ya ganti saja. Itu jangan sampai ditunda karena akan membuat pemerintahan terbebani dan malah membuat citra Pak Prabowo jadi negatif seperti itu. Oke. Mas Agung, terkait ada isu lain yang menarik juga Mas Agung yang sedang marak ramai diperbincangkan juga terkait dengan isu efisiensi anggaran di kementerian. Apakah ini salah satu juga efek dari akan adanya reshuffle yang seperti dijabarkan oleh Presiden Prabowo? Bagaimana Anda menilainya Mas Iya, Agung? iya, karena memang butuh biaya ya program-program mercusuar, program-program andalan Pak Prabowo ya yang termaktub dalam quick win itu, otomatis ini bisa menjadi sinyal penguat bahwa efisiensi menjadi keniscayaan. Karena kalau tidak performa ataupun kinerja para menteri ini tidak akan maksimal seperti itu. Jadi saya kira ini bisa jadi catatan, tapi juga hanya salah satu alasan ya efisiensi dilakukan karena tidak mungkin kementerian baru dibentuk kemudian langsung dilebur kembali atau dihilangkan ya secara mendadak tanpa memang ada rasionalisasi yang jelas ya utamanya soal kinerja ya soal dimensi teknokratis tadi. Jadi kalau saya melihat penghematan ini hanya arahan Pak Prabowo agar kabinetnya semakin efisien, semakin kreatif, semakin semakin tanggap terhadap segala macam tantangan yang mereka hadapi, baik yang sifatnya di internal kementerian tersebut maupun di eksternal lewat tuntutan-tuntutan aspirasi publik seperti itu. Baik, Mas Agung, kalau dari orang-orang terdekat dari Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa memang dalam kabinet sepertinya ada yang tidak seirama bergeraknya seperti itu. Kalau misalnya berdasarkan pernyataan ini salah satu orang terdekat dari Presiden Prabowo Subianto, apakah kalau dari Mas Agung sendiri melihatnya seberapa besar peluang akan adanya perombakan ataupun reshuffle Kabinet Merah Putih ini dalam waktu dekat? Ya, peluangnya mengemuka ya. Jadi besar kecil hanya Pak Prabowo yang paham, tapi saya melihat sangat besar itu terjadi karena memang bukan satu dua orang yang bermasalah ya, tapi beberapa orang. Dan kalau ini tidak dievaluasi secara tuntas, ini bisa menjadi presiden buruk ya bagi pemerintahan Pak Prabowo yang selama ini rutin menghadirkan banyak gebrakan. Nah, saya kira sinyal dari Bang Dasko itu merupakan arahan yang menjegaskan bahwa reshuffle akan terjadi, tapi mungkin setelah tadi ya, salah satunya politik nasi goreng itu dimasak. Salah duanya ya, semoga menteri-menterinya berubah gitu sehingga bisa mengulur ya buying time strategis akhirnya membuat ya reshuffle ini bisa atau baru terlaksana setelah 1 tahun. Tapi kalau enggak, ya bisa jadi setelah Lebaran mungkin ya. Supaya kinerja kabinet semakin maksimal, seperti itu. Baik, Mas Agung, terakhir reshuffle ke depan jika memang terjadi, apakah lebih terkait dengan kinerja atau mungkin tadi salah satu faktor yang melatar belakangnya adalah politis yang memang masih berusaha dibangun ataupun dikonsolidasikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi Mas Agung juga sempat menyebutkan politik nasi goreng yang mungkin sekarang belum dimasak tapi kita nggak tahu nantinya seperti apa, Mas Agung. Silakan. Ya, kemungkinannya lebih kuat dimensi teknokratis atau soal kinerja ya Mbak, karena Presiden sudah mengamankan parlemen secara politik begitu kondusif, tinggal bagaimana Presiden ya mengambil hati masyarakat, berkoalisi dengan rakyat agar tidak ada lagi kegaduhan ataupun kebijakan-kebijakan kontroversial yang mengemuka seperti itu. Jadi bobotnya lebih banyak reshuffle itu akan diarahkan kepada pertimbangan-pertimbangan teknokratis meritokrasi yang utamanya soal kinerja ya. Karena kalau pertimbangan politis dikedepankan justru ini akan membuat menjadi bumerang politik bagi presiden untuk meningkatkan approval rating atau tingkat kepuasan publik kepada pemerintahannya seperti itu. Jadi tone-nya ke sana dan harapannya ini angin segar atau masukan positif yang diberikan presiden kepada masyarakat bahwa beliau ya mengutamakan kepentingan rakyat seperti itu. Baik, tentu kita berharap jika pun nanti terjadi reshuffle ataupun perombakan Kabinet Merah Putih ini tentu menjadi angin segar tadi buat masyarakat dan memang menjadi hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto jika ingin melakukan reshuffle dalam Kabinet Merah Putihnya. Terima kasih Mas Agung Baskoro sudah bergabung bersama kami via Zoom di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam.